Muhammad. Halaman berapa? Pak Ahmad 55. 55 mana? Ya gulamu irja, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya gulamu irja biqalbika ila Allah azza wa jalla. Wahai anakku, kembalilah biqalbika dengan hatimu ilallahi azza wa jalla, kepada Allah azza wa jalla. Yuk pulang biqalbika dengan sepenuh hatimu, maksudnya jangan separuh-separuh pulangnya, pulang dengan hatimu juga. Ataibu ilallah warraju ilaih, orang yang bertobat kepada Allah itu, orang yang bertobat itu ialah orang yang kembali kepada Allah. Wa qauluhu azza wa jalla wa anibu ila rabbikum, dan kembalilah kepada Tuhanmu. Ai irji'u ila rabbikum, artinya anibu ila rabbikum, maknanya irji'u ila rabbikum, kembali kepada Tuhanmu. Disuruh kembali, disuruh pulang dengan sepenuh hatimu. Biqalbika itu dengan sepenuh hatimu, artinya dengan sepenuh hati itu pulangnya tidak terpaksa, tapi benar-benar suka sepenuh hatimu. Biqalbika, yang mendorong kamu pulang adalah hatimu sendiri, bukan karena yang lainnya. Yani irji'u, artinya suruh kembali. Sallimu al-kulla ilaih, kembali serahkan semua urusanmu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Serahkan dan pasrahkan segala urusanmu kepada Allah. Sallimu nufusakum ilaihi, serahkan jiwamu kepadanya. Watrahuha, dan gelarlah, suruh tengkurap di situ. Baina yaday qada'ihi, di hadapan putusan Allah. Wa qadarihi, dan ketentuan Allah. Wa amrihi wa nahihi wa taklibatihi, ya, di hadapan Allah, di hadapan putusannya, ketentuannya, perintahnya, larangannya, dan bagaimanapun Allah membolak-balikannya. Biarkan Allah yang membolak-balikan itu semuanya. Ya, jadi kembali tiarap di situ, udah bersimpuhlah di situ. Watrahu qulubakum, dan gelarlah, lemparkan, digelarkan hatimu itu baina yadayhi, di hadapan Allah. Gelindingkan hatimu di hadapan Allah. Bila al-sinatin, tanpa mulut, tanpa ada komentar apapun yang keluar dari mulutmu. Nggak usah bilang rokayane, nggak usah bilang mungbaine, tidak ada akan tetapi, dan tidak ada hanya saja. Wis tep aja kebacone. Ya. Bila aidin, tanpa tangan, tanpa mulut, tanpa tangan. Tanpa mulut aja ake bacote, tanpa tangan aja ake lewane. Bila arjulin,
ajake tingkah polae, tanpa tangan, tanpa kaki, ajake lewane, ajake tingkah polae. Bila ayunin, tanpa mata, beli susah jelalatan, beli susah pencilakan, beli susah pendelik maning, selesai. Bila kaifin, tanpa ada pertanyaan bagaimana, sudah datang menghadap, serahkan hatimu kepada Allah. Gak usah bertanya bagaimana. Wala lima, dan tanpa bertanya kenapa. Wala munaza'atin, dan tidak perlu ada sanggahan-sanggahan. Wah, sisa. Pasrah total. Sisa. Ngelalu pacek. Tahu apa pacek? Mengkudu. Ya. Kalau jatuh mending penyok mah, belaratan bisa. Cara pakai. Ya. Bila mukhalafatin, tanpa ada perlawanan. Total. Bal bimuwafaqatin wa tasdiq. Yang penting iakan saja semua dan benarkan saja semua. Yang penting nggih, iya. Iya, inggih, iya. Setuju, oke, siap. Begitu kamu bilang akan tetapi tertampak dingin kita. Qulu sadaqal amr. Katakan saja siap, benar, nggih, ngandel, ya. Sadaqal qadar, ya, ketentu benar. Sadaqatus sabiqatu, apapun yang menjadi ketentuan Allah yang telah mendahului semua peristiwa yang sekarang terjadi, katakan itu semuanya benar. Kalau tidak diterangkan begini, nggak paham kamu. Iya. Gimana? Sudah, pokoknya jangan banyak bicara. Iya, selesai. Siap, laksanakan. Sebakan saja tulung-tulungan maning nggih mangga. Sadi tetele mangga, daripada dipecel ya serot. Nun? Iya, tanpa komentar sudah. Jangan ada perlawanan, mangga. Gerap digerus-gerusan serot, mangga. Gerap di sate. Bukan ditetel kanggo pakane buaya nih belanakan mangga. Iya. Ini artinya totaliter semuanya. Ini yang dikehendaki oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah kepasrahan secara total dengan segala ketentuan Allah. Apapun ketentuannya tetap mengatakan siap, laksanakan. Kita kuntu bahakada, kalau kamu sudah bisa berpasrah diri kepada Allah sepenuh hati seperti ini, fala jarama, maka tidak ayal lagi, tidak mustahil lagi. Takunu qulubukum
munibatun ilaih. Hatimu akan benar-benar kembali kepada Allah. Musyahidatan lahu, dan benar-benar akan menyaksikan Allah. La tasta'nisu bisyai'in, yang nantinya tidak akan pernah merasakan kenyamanan dengan apapun. Bal tastawhisu min kulli syai', bahkan merasakan gerah, gak betah dengan apapun. Mimma tahtal arsy ila thara, dari mulai di bawah aras sampai di atas bumi ini. Sing langit tekang bumi apa? Tahrabu min jami'il makhluqat. Hatimu akan melarikan diri dari semua makhluk Allah. Hatimu akan menghindar, akan menjauh, akan menyingkir dari semua makhluk Allah. Tabqa munkhali'atan munqati'atan min sa'iril muhdatsat. Akan tetap hatimu nantinya ya, terlepas dan terjauhkan dari apapun makhluk Allah, dari apapun yang diciptakan oleh Allah, min kullil muhdatsat. Dari apapun diciptakan oleh Allah. La yuhsinu al-adab, tidak bisa bertata krama, berperilaku baik, tidak bisa berbudi pekerti yang baik, ma'asyuyukhi, dengan para syekh, illa man khadamahum wa tala'a ala ba'di ahwalihim ma'allah azza wa jalla, kecuali telah membuktikan kekhidmatannya kepada mereka, wattala'a ala ba'di ahwalihim, dan juga sudah menyaksikan, sudah melihat sendiri sebagian dari keistimewaan mereka, ya, termasuk hubungan mereka ma'allahi azza wa jalla, dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya sekedar hormat kepada syekh hanya karena sekedar bisa sembar-sembur seperti ular kobra. Bukan sekedar melihat seorang syekh mursyid itu karena pakai sorban 5 meter.
yang jenggotnya panjang. Tidak ada urusan dengan jenggot panjang dan kening yang hitam. Iya. Harus kenal betul terhadap mursyidmu. Perhatikan teliti baik-baik. Dari mulai bicaranya, cara berjalannya, cara melihatnya, cara makannya. Begitu kencingnya sambil berdiri, tinggalkan sajalah. Ternyata masih mukuli istrinya, lebih baik tinggalkan saja. Jangan main-main. Ya. Itu. Jangan hanya sekedar bisa sulap-sulapan dengan merogoh kantong di belakang, keluar dolar, keluar yuan, keluar pound sterling, lalu berbondong-bondong berpuasa berbulan-bulan di sana. Semuanya tertipu semuanya. Dasar goblok sih Raki. Kapok-kapok kah? Anak sih nanggung gayanya, gus dicandat dibui kabeli balik-balik masih dengan apa? Non? Iya, dia kan ini. Kira kita ya Allah, gus jangan izin, jangan malu. Katakan ya, saya keliru memilih guru. Kita cek, udah balik lagi. Yang sudah uang 1 miliar dan udah hilang tuh nasib kamu. Dasar sosial aku bilang duitnya. Ya, jajan ibu saya yatim beli gelem, akhirnya ketipu kan akhirnya. Ya saya tidak mengerti kalau sudah jelas mursyid kamu menipu kamu lalu masih percaya juga. Saya nggak paham semuanya. Ya. Ternyata memang dasar otakmu bukan lagi belajar bener. Otakmu, otak dunia semuanya. Gedak-gedak mursyid yang menjanjikan kekayaan, bener kan? Yang menjanjikan kebenaran. Beli kiyeng. Ada nyewet ya? Ya saya tidak menyebut nama ya. Silakan pahami sendiri. Ya, kalaupun salah, kamu yang salah paham. Ya, artinya kan kapan kamu dewasa? Iya, bukan begitu. Mau khidmat kepada mursyid silakan, tapi ya harus kamu ketahui dulu. Jajalan ngajina tekan ngerti. Yang nulis Fatihah salah kabeh je, bin mana? Nulis syahadat ka salah. Tulis dari mursyid kan. Ya, ada. Nyuksirane kiai wis baca masa kita Fathul Muin ke guru ning mursyid sing nulis syahadat salah. Dimensi akal kan. Terjadi kan? Bukatku ya mursyidku kenceng, ternyata deleng rene ka emblam-bloj ya. Kari wong pinter kan mata gak kedeleng orang. Emblam-blok kok bahasa Cirebon, emblam-blok. Terus orang ngerti. Plaza pledre lah pernah teman. Itu maksudnya gitu. Al-qaumu faja'alu alhamda wazzamma kasayfi wasyita'i wallaili wannahar. Jadi mereka itu para masyayikh, para mursyid itu adalah orang-orang yang telah mampu ya meletakkan pujian, cacian seperti musim panas dan musim dingin, seperti siang dan malam.
yang silih berganti. Artinya sudah siap, mau siang silakan, mau malam silakan. Kedua-duanya adalah dilihat sebagai suatu kewajaran. Artinya ya gak ada urusan. Disanjung yang gak seneng gak apa, dicaci marah juga enggak. Sama aja kita kedatangan siang dan kedatangan malam. Jadi kalau malam kamu marah gitu, kalau siang ketawa. Artinya mereka itu para mursyid-mursyid yang akan kamu jadikan pembimbing kamu itu, yaitu perhatikan mereka. Ketika ada yang mencaci maki, marah enggak? Ketika ada yang menyanjung, seneng enggak? Kalau mursyid kamu itu ternyata masih marah ketika dicaci maki dan merasa bahagia ketika bersanjungan, sebaiknya kau tinggalkan saja. Bukan itu mursyidmu. Paham begini ya? Mursyidmu itu yaitu yang sudah tidak lagi senang disanjung, tidak marah dicaci. Seperti menghadapi musim panas dan musim dingin. Siap menghadapi siang, siap menjalani siang, siap menjalani malam. Ora oyeg, ora segu, ora langka deradat, langka paham. Wakilahuma, kedua-duanya, baik itu sanjungan ataupun cacian, ya raunahuma, mereka melihatnya. Mereka para masyayikh kamu tuh melihat sanjungan dan pujian. Kilahuma ya raunahuma minallah azza wa jalla. Semuanya bersumber dari Allah. Jadi kalau ada orang yang menyanjung, ya alhamdulillah, ya itu saya lagi disanjung oleh Allah. Ketika ada yang mencaci maki juga dia mengatakan alhamdulillah, aku masih ditegur oleh Allah. Nanti kita bahas lebih jauh lagi. Kita baca aja dulu. Li'annahu la yaqdiru, ada annya, la yaqdiru ya'ti bihima, bagusnya mah la yaqdiru an ya'tiya bihima illallahu, kecuali Allah azza wa jalla. Karena tidak ada siapapun yang mampu mencacinya, tidak akan ada yang mampu memujinya, kecuali hanya Allah yang bisa mencaciku dan yang memujiku. Ya. Ketika Allah memujiku, numpang ning cakap mesira. Sira mah kadang mikrofon bodol gini. Itu kira-kira seperti itu. Jadi bagusnya li'annahu la yaqdiru an ya'tiya bihima. Ada annya, silakan kalau mau tambah silakan. Jangan sampai tanazo ya. Kita dengan daripada tanazo ya udah kita pakai an saja. La yaqdiru tidak bisa. Ya.
an ya'tiya an harfun nasbin wa masdarin. Nantinya ya'tiya fi'lun mudhari'un mansubun bi an wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun ala akhirih wa an wa fi'luhu wa fa'iluhu muawwalun bi masdarin takdiruhu ityana fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Ngerti boleh? Iya. Ya kudu paham kono. Ya bakal beli paham ya, beli bisa masak kita berarti. Iya. Iya. Ya wis kok gak bisa lah jawatir. Illallahu, ya, sebenarnya fa'il. Iya. Azza wa jalla. Ma ja'ani illa Zaidun. Ma ra'aitu illa Zaidan. Ya. Silakan dia baca sendiri di babul istisna. Falamma tahaqqaqa 'indahum dzalika, apabila sudah terrealisir, apabila sudah terbukti betul-betul 'indahum, ya, di sisi mereka, ya, satu sikap keyakinan seperti itu, apa dzalika itu, lam ya'taddu bil hamidina wa lam yuharibu az-zammina. Sejak itu mereka sudah tidak lagi peduli dengan orang-orang yang memuji, dan walam yuharibu, dan tidak pernah memerangi az-zammina, orang yang mencaci makinya, enggak ada urusan. Sudah tidak senang lagi kepada siapapun yang menyanjungnya, dan sudah tidak lagi membenci siapapun yang mencaci makinya. Mangga, pujilah sesukamu, dan silakan cacilah sesukamu. Samele jelas, emang juga pikirin. Ini satu pandangan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Saya untuk membuat jiwa kita stabil, tidak guncang dengan sanjungan dan cacian, kalau saya mah mengatakannya seperti ini. Kalau ada orang menyanjungku, menyanjung siapa? Kalau ada orang mencaciku, mencaci siapa? Aku ini dapat bikinnya siapa? Jadi kalau orang menyanjungku, aku bikinannya Allah. Jadi menyanjung siapa? Kalau orang mencaciku, aku bikinannya siapa? Jadi mencaci siapa? Ya silakan aja, nggak ada urusan. Dua sisi pandang yang berbeda. Itu kan saya berulang-ulang begitu, betul nggak? Lalu saya contohkan istrinya Pak Rahmat bikin sambal goreng, dikirimkan ke cadang pinggan. Rasanya bahagia banget kalau sambal gorengnya dicicipin oleh Buya. Ya kan gitu. Setelah saya cicipin, lalu saya sanjung, ya Allah, ini sambal goreng nikmatnya bukan main. Ini saya baru pertama kali makan sambal goreng yang enak seperti ini. Yang bikin sambal goreng seneng gak? Tetapi ketika saya caci sambal goreng, apa ini? Rasanya gak karu-karuan. Saya buang ke balong buat makan ikan. Yang bikinnya nangis gak? Jadi silakan Anda berhadapan saja langsung dengan yang mencipta diriku. Menurut Anda,
dua sudut pandang yang berbeda antara saya dan Syekh Abdul Qadir. Mana yang lebih dekat dengan pikiranmu? Ya? Mikir apa ding? Sok mikir aja dulu. Yang lebih dekat dengan rasa dan hatimu. Mana sudut pandang mana yang lebih cocok dengan pikiranmu? Atau Syekh Abdul Qadir Jilani yang mengatakan bahwa ketika ada orang menyanjungku, yang kurasakan Allah sedang menyanjungku. Kan lucu tadi itu. Kalau orang mencaciku, berarti Allah sedang menegurku. Oh sama, ya udah sama. Enggak, jangan ketawain, benar bisa. Cuma katakan sama, berarti sama. Kan? Oh beda bahasa. Jadi sama, hanya beda bahasa gitu. Oh beda rasa. Ya udah nggak apa-apa, ini dia sepakai itu. Ya kalau beda bahasa ya udah sama berarti. Sama aja deh situ gitu. Enggak, oh enggak aja. Oke, nanti kita bahas masalah itu. Walam yastaghilu bihim, mereka masyayikh itu sudah tidak lagi peduli, sudah enggak lagi memikirkan mereka yang mencaci dan menyanjung. Ngapain dipikirin? Jadi sudah dicuekin aja. Alem-aleman, poyok-poyokan, pujar siralah, terserah, up to you. Up to you siapa? Terserah kamu lah. Ini kan persoalannya kan kita ingin mengolah jiwa, diolah jiwa, ditata ulang. Iya. Sementara ini kan hatimu kan bolak-balik ini, ya ditata ulang gitu. Kharaja min qulubihim hubbul khalqi wa bughduhum, sudah habis dari hati mereka, udah keluar semua, dibersihkan semua dari mereka. Apa hubbul khalqi, mencintai orang, wa bughduhum, dan membenci orang. Mereka sudah, hatinya sudah tidak ada lagi rasa cinta kepada siapapun, dan sudah tidak ada rasa benci kepada siapapun. Ini kan yang jadi persoalan kan, saya mau bertanya, sejak kapan kamu membenci orang? Dan siapa yang mengajari kamu membenci orang? Ya? Saingan. Sejak umur berapa kamu membenci orang? Yang ngajarin kamu siapa? Anak bayi itu tidak punya rasa benci, tidak punya rasa cinta. Ya, insting yang pertama kali, ghariza yang pertama kali muncul seorang bayi hanya nyaman dan tidak nyaman. Kalau dia nyaman, tidur. Kalau nyaman,
Kalau tidak nyaman, nangis. Setelah disusuin, ya nyaman, tidur. Nanti lapar lagi, nangis lagi. Hanya dua, nyaman dan tidak nyaman. Nah, sejak umur berapa seorang anak manusia punya rasa cinta dan punya rasa benci? Itu perlu Anda pelajari. Oh, jadi sejak nyaman tidak nyaman maksudnya? Apa? Maksudnya mana? Kamu waktu bayi hanya dua insting, Rodisa, nyaman dan tidak nyaman. Ketika tidak nyaman, dia nangis. Terus jel disusun ini kemboke, nyot nyot nyot. Gus bareng nyaman kan? Setelah nyaman tidur. Ada benci nggak di situ? Nah, yang saya kan sejak kapan orang merasa benci? Jadi ketika tidak nyaman muncul kebencian kepada siapa? Jadi tidak nyaman itu sama dengan benci. Atau kebencian muncul dari ketidaknyamanan. Bukan, ketika Anda sedang bayi, Mas Bayi, sudah muncul nggak mencintai orang tua? Sudah ada yang dicintai belum? Sudah, ketika Anda bayi, ada yang kamu benci nggak? Nah, sejak umur berapa ada rasa benci di dalam dirimu itu? Kelalen orang tua. Sejak kapan Anda bisa menilai orang tua melakukan kesalahan? Jadi ya ternyata ya kamu itu menelusuri hatimu sendiri nggak tahu. Jadi kamu sudah kenal belum dirimu sendiri? Itulah makanya persoalan. Iya. La yuhibbuna wa la yabghadun. Tidak, mereka tidak pernah mencintai dan tidak pernah membenci. Bal yarhamuna. Yang ada pada mereka hanya kasih sayang. Semuanya dicintai, semuanya disayangi. Mereka itu tidak pernah membenci orang jahat, nggak pernah membenci pelacur, nggak pernah membenci orang kafir, tidak pernah membenci agama apapun kok. Saya tanya lagi, siapa yang mengajari kamu membenci agama lain?